Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ballaghar risalah wa addal amanah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi azza wa jalla khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairuhum li jarihi. Akhrajahul Bukhari fi kitabi al-adabil mufrad. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama kita muliakan segenap DKM Masjid Al-Iman. Wabil khusus ayahanda Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Amrah, dan juga tentunya yang sama kita muliakan ayahanda Bapak Kiai Muhammad Qasim, para sesepuh, para orang tua kami, dan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah pada akhir bulan Safar ini, pada pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Iman ini dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Tentunya mudah-mudahan semua amalan-amalan yang sudah kita kerjakan, yang sedang maupun yang akan, semoga semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua segenap jamaah Masjid Al-Iman beserta zuriyah keturunan kita semua, semoga kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaatul kubronya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita lanjutkan kajian kita, kita di bab yang baru di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya daripada Imam Al-Bukhari, yaitu babu fadli may ya'ulu yatiman. Bab fadilah, keutamaan, kemuliaan orang-orang yang mau menanggung yatiman, anak yatim. Seperti apa keutamaan kemuliaannya? Maka ada beberapa banyak hadis yang akan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, dan mudah-mudahan tentunya ini menjadi motivasi bagi kita, menjadi dorongan bagi kita agar memiliki sifat sosial yang tinggi dalam hidup dan kehidupan ini. Kalau bulan yang lalu para jamaah tuntas kita membicarakan tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga. Sebab di antara ukuran iman seseorang itu adalah ketika dia juga berbuat khair, berbuat baik kepada tetangganya. Nah, pada kesempatan ini bagaimana keutamaan kemuliaan orang yang menanggung anak yatim. Menanggung di sini maksudnya memenuhi kebutuhannya, ya. Terutama kebutuhan primer. Ya, seperti tempat tinggal, ya, pakaian, ya, juga makan dan minumnya. Mungkin itu kebutuhan primer. Ini disebut menanggung, ya. Nah, sebelum kita membaca hadis Rasulullah tentang keutamaan mereka, maka para ulama mendefinisikan terlebih dahulu bahwa yang disebut dengan anak yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya atau bapaknya dan dalam kondisi belum balik. Itu dia definisinya. Kalau sudah balik, nah kayak kita ini, ya, bapak kita sudah wafat, bukan yatim namanya, ya. Jadi kalau yatim semua gitu nih. Jadi harus ada kalimat dalam kondisi belum balik dan ditinggal oleh bapaknya, bukan ibunya, ya. Nah, kalau ibunya nggak ada, kita temukan redaksi dalam Al-Quran hadis, ya. Kalau ditinggal ibunya mungkin muncul kata di Indonesia piatu gitu ya. Ya, yang ada tuh yatim. Ya, Al-Quran kan fa'ammal yatim fala taqhar, itu kan. Itu dalam Al-Quran itu, ya. Nah, yatim itu definisinya seseorang atau anak yang ditinggal oleh ayahnya, ya, oleh bapaknya dan kondisinya belum balik. Itu yang disebut yatim. Ingat, ditinggal wafat, bukan ditinggal pergi, ya, atau ditinggal cerai misalnya, atau ditinggal lari oleh bapaknya masih ada itu, ya, bukan yatim namanya. Supaya nanti bagian orang yang diberi amanah semacam ini, karena berkahnya beda gitu para jamaah, ya. Ada Pak Ustaz bagaimana anak yang ditinggal lari, ya, atau ditinggal dicerai, ya, ditinggal cerai, ibunya bapaknya cerai gitu, bapaknya masih ada tapi cerai, ya, atau bapaknya lari atau bapaknya pergi. Nah, mungkin ini kita istilahkan anak terbengkalai atau anak terlantar gitu. Anak duafa
atau anak miskin bisa masuk dalam kategori itu, tapi nggak disebut yatim. Karena definisinya tadi yatim itu yang ditinggal wafat oleh bapaknya dan belum balik. Sekarang ada anak belum balik, bapaknya ada, tapi bapaknya pergi dan 2 tahun nggak pulang-pulang, ya misalnya. Atau bapaknya ya pisah tapi udah nggak tahu kemana. Nah status anak ini apa bisa disebut yatim? Enggak. Mungkin dia statusnya bahasa itu para jamaah masuk ke anak terlantar atau duafa atau miskin gitu. Dan dia ketika ada orang niat memberikan ya sebagian rezekinya misalnya untuk yatim, ya harus dipisahkan karena barokahnya beda. Nanti ada beberapa hadis yang Rasulullah SAW ya sampaikan kepada kita tentang kemuliaan keutamaannya ini. Ya. Nah beda. Nah itu dulu apa namanya pengertian yang namanya yatim ini para jamaah. Dan di sini akan disampaikan bahas tentang ya'ulu yatiman, orang yang mau menanggung, ya. Menanggung dalam arti tadi memenuhi kebutuhannya. Bisa mungkin tinggal di tempat kita, bisa juga tidak, ya. Atau bisa misalnya para jamaah kita memiliki sahib, ya, memiliki teman, ya, tapi di samping rumahnya ada yatim, atau mungkin ya pondok-pondok yang dikelola oleh para asatiz kita, ya. Nah di situ ada sebagian yatim, boleh kita memiliki kelebihan rezeki, ya kita titipkan nih buat yatim, atau dia buat makannya, buat pakaiannya dan lain sebagainya. Nah ini para jamaah, maka hadis yang pertama, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah. Nih hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Hadisnya yang pertama adalah dari Abu Hurairah. Nah sudah kita sampaikan, jangan sampai lupa, ya. Abu Hurairah ini yang nama aslinya sebelum memeluk agama Islam Abdus Syamsi, ya, hamba matahari. Karena nyembah api, berhala, disembah itu Abu Hurairah. Lalu setelah dia masuk Islam, diganti namanya oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman Ad-Dawsi. Nah, Dawsi tempat tinggal, lahir. Sering orang itu menyematkan kalimat tempat lahirnya di akhir. Misalnya ada orang namanya Muhammad Ali, lahir di Betawi, Muhammad Ali Al-Batawi. Berarti Muhammad Ali orang Betawi. Oh yang tinggal Jawa, Muhammad Ali Al-Jawi gitu. Ya, Muhammad Ali orang Jawa. Nah itu ya. Dia tinggal lahirnya di Banten, Pak Ustaz. Muhammad Ali Al-Bantani. Nah itu istilahnya para jamaah, ya. Jadi namanya asli adalah setelah masuk agama Islam, sebelumnya Abdus Syamsi, setelah masuk Islam Abdurrahman Ad-Dawsi, ya. Nah Nabi sering menggantikan nama para sahabat yang ketika nama itu tidak sesuai dengan atau kurang baik dalam pandangan Islam. Nah ini bisa kita pakai para jamaah. Kita memiliki anak cucu, kira-kira duh ini namanya kurang baik, ini ganti, nggak masalah, ya. Kenapa perlu diganti? Karena nanti di hari kiamat kita dipanggil sesuai dengan nama kita dan nama ayah kita. Berikan nama putra putri keturunanmu itu dengan nama yang baik, gitu. Jangan nama yang kita sendiri juga sulit ngucapinnya, gitu ya, sampai nggak paham gitu kan. Nah ini lalu sering beliau, ya, diberi gelar dengan Abu Hurairah, ya, yang namanya adalah Abdurrahman Ad-Dawsi. Hurairah ini dari hirun, artinya kucing, ya. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena dia tidak pernah misah dengan kucingnya.
Di mana ada Rasulullah, Abu Hurairah ini bawa kucing yang namanya Abu Hurairah ini Abdurrahman Ad-Dausi. Dilihat melulu setiap ketemu oleh Rasulullah, dilihat kok Abdurrahman Ad-Dausi ini nggak pernah ninggalin kucingnya. Maka dikasihlah dia lakop panggilan oleh Rasulullah Abu Hurairah, ya, bapaknya kucing. Kalimat Abu ini disematkan kepada suatu pekerjaan, aktivitas yang melekat pada diri seseorang, ya. Nah misalnya tidur, kalau bahasa Arabnya naum, azan kan as-salatu khairun minan naum. Kalau ditaruh di depannya Abu Naum, artinya tukang tidur. Jadi ada anak santri itu ada di pondok pesantren, ya, pagi kajian, ntar zuhur kajian lagi, masuk di kelas, maghrib ngantuk, ya kasih nama Abu Naum gitu. Itu gelarnya itu Abu Naum, tukang tidur. Makanya Abu Jahal itu, ya, Jahal artinya jahil, bodoh. Abu Jahal bodoh sekali, tukang paling bodoh, artinya bodoh dalam ketauhidannya, ya. Bukan berarti bodoh otaknya pintar dia, tapi tauhid keimanannya nggak ada, jahil. Nah Abu itu, ya. Nah di sini an Abu Hurairah, Abi Hurairah. Kenapa sekarang Abi nggak Abu gitu di sini dalam hadis ini? Karena ada huruf an kalau orang ngaji nahwu shorof itu, ya. Dia sebagai salah satu min hurufil jarri, ya. Huruf jar yang tugasnya adalah mengkasrahkan kalimat isim, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i, orang yang menanggung. Nah ini dia. Orang yang menanggung artinya orang yang memenuhi kebutuhan siapa? Alal armalah. Yang pertama, wanita yang ditinggal suaminya, ya. Janda tentunya maksudnya, tapi yang sudah tua, ya, yang kira tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Bukan dalam arti wanita yang masih muda gitu. Nanti makanya menyantuni, menanggung wanita yang ditinggal oleh suaminya harus benar-benar ikhlas. Jangan karena dia cantik, ya, atau karena ini, ya, nanti berbahaya ini. Baikin niat dulu, ini yang pertama hadisnya. Orang yang menanggung, memenuhi kebutuhan wanita yang ditinggal oleh suaminya. Wal masakin, dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, ya. Nah, sudah disampaikan dalam hal literasi ilmu itu ada fakir, ada miskin yang disebut. Itu yang berhak menerima sedekah itu, ya. Al-masakin wal fakir. Fakir itu, orang fakir itu orang yang tidak memiliki penghasilan setiap bulannya. Nggak ada penghasilannya tapi pengeluarannya aja ada. Fakir namanya. Nah kalau miskin ini ada penghasilannya tapi pengeluaran lebih besar. Misalnya penghasilannya 3 juta atau 2 juta, pengeluarannya 3 juta. Nah miskin itu, ya. Makanya banyak rakyat Indonesia ini sebenarnya statusnya kalau dilihat dari definisi ini adalah orang-orang yang miskin, yang harus diberikan, ya, dipenuhi kebutuhannya. Jadi fakir itu yang enggak memiliki penghasilan, pengeluaran ada. Ya. Yang miskin penghasilan ada tapi pengeluarannya lebih besar. Nah orang yang menanggung, memenuhi kebutuhan wanita yang ditinggal oleh suaminya, terus orang miskin dan anak yatim. Nah sini ada 3. Apa yang akan Allah berikan pahalanya? Kal mujahidi fi sabilillah. Pertama, pahalanya seperti orang yang jihad di jalan Allah. Jadi jihad di jalan Allah. Wa kadladhi yasumun nahar. Yang kedua seperti orang yang puasa di siang hari.
puasa sunnah. Wa yaqumul lail, dan seperti orang yang bangun qiyamul lail. Bayangan 3 pahala yang langsung ya diborong nih oleh orang-orang yang mau menanggung, memenuhi kebutuhan orang miskin, wanita yang ditinggal suaminya, dan anak yatim. Siapa yang memenuhi kebutuhannya mereka, maka pertama pahalanya seperti pahala orang yang jihad. Para jamaah, jihad ini merupakan amalan puncaknya Islam. Kalau sholat disebut as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Nah, puncak agama Islam ini apa? Rasulullah menyebutkan dirwatu sanami al-jihadu fisabilillah, yaitu kamu jihad di jalan Allah. Kenapa? Karena jihad ini para jamaah disebut puncaknya Islam, itu kita meninggalkan segala-galanya. Para sahabat ikut jihad bersama Rasulullah, keluarga, harta, semua ditinggal. Maka luar biasa sekali pahalanya. Nah, kita belum, misalnya belum berani atau belum sempat jihad di jalan Allah, bagaimana caranya supaya mendapatkan pahala seperti orang yang jihad? Maka berikan ya bantuan kepada anak yatim, miskin, dan wanita yang ditinggal oleh suaminya. Kalau kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua di sini ya, wa kalladzina yasumun nahar, pahalanya seperti orang yang puasa di siang hari. Jadi orang yang mau memberikan bantuan kepada orang yang yatim ini, pahalanya orang seperti orang yang puasa. Puasa ini para jamaah, subhanallah ya, dalam satu riwayat Rasulullah SAW sebutkan, riwayat Imam Muslim, man soma yauman, siapa saja puasa yauman, 1 hari aja kita puasa, ngobrol 2-3 apalagi itu ya, 1 hari Rasul sebutkan, fi sabilillah, semata-mata karena Allah. Tapi pernah kita puasa sehari semata-mata lillah, karena Allah, maka ba'adallahu wajhahu anin nar, Allah jauhkan wajahnya, disebut wajah artinya tubuh kita, Allah jauhkan tubuh kita ini dari api neraka sab'ina kharifan ya, sejauh perjalanan 70 tahun. Misalnya ini tubuh kita berada di Masjid Al-Iman ini, perjalanan menuju neraka itu jaraknya 70 tahun misalnya. Nah, segitu jarak tubuh kita dari api neraka, asal pernah puasa 1 hari tapi lillah, karena Allah. Nah kan yang lillah ini karena Allah ini yang sulit. Kadang-kadang ada campurannya riya, ada campuran dan lain sebagainya. Nah Pak Ustadz, sulit sekali kita ya untuk terus ingin puasa lillah semata-mata karena Allah, bukan karena ini, bukan karena itu. Kalau belum mampu semacam itu, ya ketika Anda punya kelebihan, berikan bantuan kepada fakir miskin, anak yatim. Ini orang yang memberikan bantuan semacam ini seperti pahalanya orang yang puasa lillah karena Allah. Nah lalu yang ketiga, wa yaqumul lail, pahalanya juga yang ketiga, orang yang mau memenuhi kebutuhan anak miskin dan yatim ini seperti orang yang bangun tengah malam, qiyamul lail ya. Kalau kita melihat dalam Al-Qur'anul Karim, qiyamul lail ini para jamaah, ayat yang masyhur ya, Al-Isra ayat 79, Allah menyebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilah asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang-orang yang sering bangun tengah malam itu maqam, artinya posisi, kedudukan, mahmudah yang mulia. Mereka akan memiliki kedudukan yang mulia.
Artinya apa para jamaah? Kalau kepingin menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah kah? Mulia di hadapan sama manusia kah? Sering-sering qiyamul lail. Dan sering bangun malam. Ya. Nah makanya ada tata caranya itu para jamaah ya. Sebelum kita tidur, kita mengambil air wudhu dulu. Ya. Disunnahkan kita para jamaah membaca surah Al-Fatihah, lalu kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, lalu kita membaca Al-Mu'awwizat, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq sekali, kita baca Qul a'udzu birabbin nas sekali, lalu kita membaca ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai, ketika dia mau tidur ya, maka setiap berbalik pindah badannya itu di malaikat mendoakannya agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Luar biasa para ulama salafus shalihin itu nggak mau tidur kalau dalam kondisi belum taharah suci. Ya, minimal para jamaah berudu dulu seperti berudunya orang mau sholat. Baru kita membaca amalan-amalan lain, membaca sholawat, ya, mendoakan kaum muslimin wal muslimat. Baru bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Tenang, tentram. Para ulama lagi membacanya tuh, dia baca basmalah, baca bismillahirrahmanirrahim bila tanaffusin, sekali napas ya sebanyak 21 kali. Ada juga ya amalan yang kita baca di akhir surah Al-Kahfi, mulai dari ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minun innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula sampai terakhir. Jadi lengkap amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh para ulama salafus sholihin yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dia niat kepingin bangun jam 3, insya Allah dia bangun jam 3. Nah ini para jamaah. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyus salati afdal ba'dal maktubah. Ya Rasul, salat yang paling afdol, yang paling mulia setelah maktubah, setelah salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini 5 waktu sholat paling mulia. Setelah itu sholat apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab qiyamul lail, sholat malam. Coba, sholat malam ini menduduki posisi kedua setelah ya sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu kita sudah baik, maka yang kedua paling mulia sholat adalah sholat qiyamul lail, sholat malam. Nah ini kebiasaan para salafus sholihin, para jamaah. Nah karena itulah yang pertama di sini adalah tentang keutamaan mereka yang memberikan bantuan, ya, menanggung anak yatim, 3 yang pahala langsung diborong oleh orang tersebut. Ya, mereka memiliki pahala seperti orang yang jihad, seperti orang yang selalu yang namanya puasa di siang hari, dan juga seperti orang yang qiyamul lail pahalanya. Berarti luar biasa. Ini Islam memuliakan para jamaah ya. Bagaimana Islam mengajarkan sifat sosial ini harus tinggi. Ya. Nah hadis yang kedua dibawa di sini ya. Anna Aisyah radhiyallahu anhu anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah ya. Anna Aisyah, sesungguhnya Aisyah istri Rasulullah SAW, ja'at qalat, berkata. Nah Aisyah ini para jamaah, istri Rasul, sangat sayang sekali dia sama Rasulullah. Ya, Nabi sangat menyayangi sampai wafatnya Rasul ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Soalnya makomnya itu para jamaah, makomnya Rasul itu yang di Masjid Nabawi, itu tuh kamarnya Rasul sama Aisyah, itu kamarnya Aisyah.
Ketika Rasulullah di pangkunya Aisyah, nggak boleh, kalau bahasanya itu nggak boleh makamkan suami saya di kamar saya. Paling sayangnya tuh ya, itu Aisyah, nggak boleh Rasulullah dimakamkan di mana, di kamar saya aja dia makamkan. Terus itu Aisyah tuh tidur malam itu di situ. Ada kira-kira para jamaah istri ketika kita wafat misalnya, terus tidur malamnya nemenin kita. Ada, waduh Aisyah ada itu, Aisyah aja begitu dia. Sayangnya kepada Rasul, Masya Allah, sebut Aisyah radhiyallahu anha. Sampai begitu para jamaah ya, Aisyah ini sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Nah ini Aisyah radhiyallahu anha ya, qalat dia berkata, ja'atni imra'atun maha ibnatani laha. Kata Aisyah, ada seorang wanita perempuan datang kepadaku, kata Aisyah. Berarti dia datang ke Aisyah, datang ke rumah Nabi. Wanita datang ke rumah Rasulullah. Ya. Ketika itulah maha ibnatani laha, dia membawa dua putrinya. Anaknya digendong, dua anaknya dibawa. Ini wanita ini datang ke Aisyah. Ya. Fasa'alatni, dia minta sesuatu kepada Aisyah. Ya. Dia minta, "Falam tajid indi illa tamratan wahidah." Tapi Aisyah di rumah tidak memiliki apapun illa tamratan wahidah, kecuali hanya wahidah, artinya sebutir kurma. Bayangkan, bukannya 1 kilo gitu ya, 1 butir kurma. Para jamaah, ya Allah, bagaimana ya kehidupan Rasulullah di rumah Nabi. Nabi itu kan statusnya khalifah, presiden saja, pemimpin Rasulullah. Tapi di rumah seorang pemimpin hanya 1 butir kurma, nggak ada makanan yang lain. Nah kalau para jamaah kan tidak adanya kita, kalau beras ya kurma mas butir mah ya masa iya begitu. Nah ini Rasulullah, subhanallah para jamaah, kalau kita baca makanya sirah kehidupan Rasulullah sedih, jauh bahagia kayaknya kebutuhan itu. Sebutir kurma, hanya itu yang ada di rumah Rasulullah. Pas ada seorang wanita datang, saat itu Nabi nggak ada itu. Saat itu Nabi belum datang belum ke rumah, adanya Aisyah. Wanita datang menggendong 2 anaknya. Pas dilihat oleh Aisyah, wanita ini minta, bahasa yang minta sedekah. Nah ini makanya para jamaah, kalau ada juga untuk pintu kita sedekah, ya jangan diusir. Ini Aisyah tidak mengusir dia ini. Padahal bisa kita bayangkan, perempuan itu sambil gendong anaknya datang ke rumahnya Rasulullah. Rasulullah nggak ada Aisyah di situ. Minta dia, minta. Cuman kan Pak Ustadz, kondisi kita tinggal di kota besar. Ya, kota besar tinggal semacam ini banyak strateginya sekarang Pak Ustadz. Kalau dia ngetok pintu kita kasih, ntar 2 jam lagi datang rombongan, pasti datang lagi. Ya, jadi yang minta ini kadang-kadang ngasih tahu informasi temannya dikasih tahu, no, rumah si A itu dermawan, terus datang terus inilah. Ya. Nah ini kondisinya tinggal di kota besar semacam ini para jamaah. Kalau ini orang di zaman Rasul itu ya, kalau di kampung-kampung itu, kalau dia minta memang benar-benar nggak ada. Ya. Kalau sekarang apa dijadikan semacam mata pencarian kalau di kota besar itu kan. Nah ini kita antisipasi aja para jamaah. Sedekah sih tetap di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kan jelas. Anda sih tetap mendapatkan pahala sedekah, ya. Tanggung jawab dia nantinya itu disampaikan kepada yang berhak atau enggak, ya. Nah di sini tidak ada ditemukan apa-apa kecuali sebutir kurma. Pak Tuhan, lalu saya beri dia sebutir kurma itu, kata Aisyah. Dia dikasih ibu itu. Faqasamatha baina ibnataiha, lalu sebutir kurma ini dibagi untuk anaknya. Ya, berarti dibagi anaknya sepotong, dia sepotong, ibunya nggak dapat.
Ya, nah ini juga sayangnya ibu orang tua kepada anak. Sekarang kita ngerasakan para jamaah, kita orang tua rela lapar, yang penting anak makan gitu kan. Nah ini juga dikasih sebutir kolma oleh Aisyah, ibunya menahan laparnya, yang penting anaknya makan, orang tua. Nah, kita rela kehausan, yang penting anak nggak kehausan. Itulah perjuangan orang tua. Ini kisahnya harus ditahu oleh anak-anak putra dan putri kita, supaya dia paham betapa sayangnya orang tua. Jadi dikasih putri-putrinya, terus dia tidak dapat bagian ibu ini. Summa qamat wa kharajat, lalu dia berdiri dan pergi. Ya, perempuan ini pergi sudah mendapat sebutir korma. Pada kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika perempuan ini pergi, Nabi baru datang. Tadi berarti Nabi nggak ada. Ya, untungnya tamunya adalah perempuan. Nabi nggak ada datang, masuk. Fahaddastuhu, lalu kata Aisyah, saya cerita, wahai suamiku ya Rasulullah, tadi ada seorang perempuan datang membawa, menggendong putrinya. Lalu saya berikan, pas saya lihat di rumah nggak ada makanan, yang ada hanya sebutir korma. Ya udah, sebutir korma itu saya kasih dia. Nah, apa jawaban Rasulullah? Apakah Rasulullah, kamu itu gimana sih? Sebagai lagi perempuan, kita aja belum makan dong ngasih orang. Ya, apa itu jawaban Rasulullah? Nah, ini bijaknya Rasulullah para jamaah. Ini pelajaran bagi kita sebagai suami gitu. Ketika kita nggak ada di rumah, ada seorang yang minta di rumah, terus istri kita sedekah seperti Aisyah, apa reaksi Rasulullah? Maka Rasulullah bereaksi, faqala, Rasulullah berkata, wahai Aisyah, mayyali min hadil banati syai'an, ya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan putra dan putri memiliki anaknya, dia memiliki anak, dia menanggung kehidupan anaknya itu, terutama yang perempuan, dia memiliki anak perempuan, dia jaga, dia rawat anaknya itu, fa ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada putra dan putrinya, kata Rasulullah, kunna lahu sitron minan nar, maka anaknya itu menjadi pembela baginya nanti di hari kiamat, sehingga orang tuanya bebas dari neraka. Siapa yang diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, putra dan putri, terutama al-banat, perempuan, lalu orang tua ini berbuat baik kepada anaknya, diperlakukan anaknya dengan baik, dirawat, dijaga, dipenuhi kebutuhannya, maka anak ini yang nanti di hari kiamat membebaskan tubuh kita dari api neraka. Itu sabda Rasulullah. Sitron itu penutup ya. Makanya kalau sholat itu kan ada sutra gitu, kan semacam papan sutra itu. Misalnya kita sholat di sini ada sutra, supaya jangan, sebagai tanda supaya jangan dilangkahi gitu, sutra. Ya. Nah itu sebagai sutra itu supaya tubuh kita ini nggak dilangkahi, nggak dilewati oleh api neraka. Subhanallah, ini jawab Rasulullah ya. Makanya para jamaah, jangan sekali-kali kita pernah mengeluh ketika kita kesulitan rezeki untuk memenuhi kebutuhan putra dan putri kita. Setiap ya sedikit banyak kita berikan kepada anak kita. Bahkan kalau uang kita habis untuk membiayai putra dan putri kita, itu anak nanti itu yang membebaskan tubuh kita dari api neraka. Nah ini apa namanya, Rasulullah memberikan pesan kepada Aisyah. Enggak semata-mata Rasulullah marah. Ya kalau mungkin berbeda di zaman sekarang, kalau ada orang misalnya laki ya suami istrinya memberikan infak sedekah tanpa sepengetahuan suaminya, lalu suaminya marah-marah, nah ini ikutin Rasulullah. Malah Rasulullah ya menyebutkan
Subhanallah, bagus sekali engkau wahai Aisyah. Tapi ketahuilah, kalau ada seorang yang diberikan amanah oleh Allah anak ya, lalu dia merawat menjaganya, dia berbuat baik, anak itu nanti pembela bagi dia di yaumul qiyamah, kata Rasulullah. Nah, inilah kehidupan Rasulullah SAW para jamaah ya. Hadis yang selanjutnya, satu lagi hadis para jamaah yang kita sampaikan, bahwasanya Rasulullah SAW ya, Haddatsani Abdul Aziz ibnu Abi Khazim qala Haddatsani Abi qala sami'tu Sahl bin Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Ini hadisnya masyhur ini ya, sering. Saya, kata Rasulullah, akan bersama orang-orang yang memelihara menjaga anak yatim, memenuhi kebutuhan anak yatim fil jannah, di dalam surga. Nanti orang yang merawat anak yatim itu bersanding dia bersama Rasulullah. Wa qala bi isba'ihi as-sababati wal usta. Rasulullah menunjuk dengan telunjuknya dan jari tengah. Nah, soalnya begini dia. Nanti kata Rasulullah, saya bersandingnya orang itu di surga dan saya ini bersanding. Dan dekatnya kita duduk bersama Rasulullah. Makanya orang kaya itu besar peluangnya saya untuk masuk di surga yang serba mewah gitu. Bahkan di sini disebutkan yang terakhir para jamaah, yang satu hadis, anna Abdullah, sungguhnya Abdullah. Namanya sini Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab. Anna Abdullah kana la yakulu ta'aman illa wala khiwanihi yatim. Abdullah ibnu Umar, ini putra Umar bin Khattab, dia enggak pernah mau makan, enggak pernah mau minum, kecuali ditemani oleh anak yatim. Coba, Abdullah ibnu Umar ini baru nikmat dia makan, nikmat dia minum, kalau di sampingnya atau makan bareng bersama anak yatim. Nah, ini para jamaah, kalau kita bersama-sama dengan anak yatim. Baik para jamaah, ini mungkin 3 hadis dulu kita sampaikan, nanti kita sampaikan beberapa hadis lagi tentang keutamaan-keutamaannya. Mungkin ada yang ditanyakan, kami persilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya tadi? Oh, bagi yatim piatu ya. Mereka maksudnya berbuat termasuk ya, menghardik anak yatim adalah, atau orang-orang yang berlaku zalim kepada anak yatim, tidak memenuhi atau mengambil hak mereka. Nah, nanti neraka finnar ya, masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kontennya zalim, itu tidak memberikan hak kepada yatim. Karena di dalam harta kita dalam Al-Qur'an itu kan bahwasannya di dalam harta rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, ada hak orang yang suka meminta, ada hak orang yang tidak suka meminta. Nah, ketika kita diberikan kelebihan rezeki para jamaah, maka mudah-mudahan ya bisa kita sumbangkan. Karena satu hal yang terakhir para jamaah, 3 cara Allah memperlakukan kita sebagai hambanya. Nah, ini ada berapa? Ada 3. Pertama, Allah kasih apa yang diminta oleh hamba itu. Kalau dia minta dikasih terus semuanya oleh Allah. Maksudnya apa? Supaya Allah kepingin melihat dia bersyukur enggak.
Kita kan sering ketemu dengan teman sahabat misalnya sepanjang hidup kita sampai, kok Ustadz kalau dia ingin melakukan suatu sukses, berhasil mulu dia. Ya. Nah, cara Allah memperlakukan hambanya, pertama Allah kasih apa yang dia mau. Kenapa? Karena Allah ingin melihat ini orang syukur enggak. Lalu yang kedua, ditunda. Ya. Apa yang dia minta ke Allah itu ditunda oleh Allah. Kenapa? Karena Allah ingin melihat sabar enggak ini hambaku. Sebagai sejauh mana sabar kita. Dan yang terakhir para jamaah, enggak dikasih sama Allah sama. Kalau minta doa dari semenjak kita balik sampai hari ini kok belum ada tanda kita mau dikasih sama Allah. Enggak dikasih sama sekali. Tujuannya apa? Karena Allah ingin senang dengan air mata kita. Kayaknya para jamaah bangun tengah malam, ya Allah lindungi, berikan kami rezeki. Itu doa kita misalnya. Belum dikabulkan sampai nangis. Nah, Allah senang melihat air mata itu. Nah, dan nanti balasannya di yaumul kiamat. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita semua kelapangan rezeki para jamaah yang banyak, yang berkah tentunya, rezeki yang membawa kepada kemanfaatan dunia wal akhirah, rezeki yang mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan bisa memasukkan kita ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan teriring doa para jamaah, segenap para jamaah kita Masjid Al-Iman yang kondisinya kurang sehat, kita doakan semoga semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kesehatannya sehingga bisa berkumpul bersama kita di Masjid Al-Iman ini. Dan mudah-mudahan semua kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Kita tutup kajian kita dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walakum wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.